Surga adalah tempatnya kenikmatan dan keindahan. Orang-orang solih ditempatkan di surga atas amal perbuatan yang selalu dikerjakan di dunia. Bidadari surga cantiknya tiada tara. Para ahli surga selalu mendapatkan kenikmatan yang tiada habisnya. Lantas, bagaimana bentuk bidadari surga dan bagaimana ahli surga mendapatkan kenikmatannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bidadari surga, ahli surga, dan kenikmatannya. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wajah bidadari dari 4 warna, yaitu putih, hijau, kuning, dan merah. Allah menciptakan tubuhnya dari za'faron, misik, ambar, dan kafur. Rambutnya dari sutra yang halus, mulai dari jari kakinya sampai ke lututnya dari za'faron dan wewangian, dari kedua lutut sampai payudaranya dari misik, dari payudara sampai lehernya dari ambar, dan dari leher sampai kepalanya terbuat dari kafur. Seandainya bidadari surga itu meludah sekali saja di dunia, maka jadilah semua air di dunia ini menjadi kasturi, sangatlah wangi. Di dadanya tertulis nama suaminya dan nama-nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada setiap tangan dari kedua tangannya terdapat 10 gelang dari emas, sedangkan pada jari-jarinya terdapat 10 cincin, dan pada kedua kakinya terdapat 10 binggal. Gelang kaki yang mana binggal ini terbuat dari jauhar atau permata dan mutiara. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari. Dikatakan kepadanya namanya Aina. Ia diciptakan dari 4 unsur, dari misik atau kasturi, kafur, ambar, dan za'faron. Diadoni tanahnya dengan air kehidupan. Seluruh bidadari itu sangat merindukan suami-suami mereka. Andai kata bidadari-bidadari itu meludah sekali saja pada lautan, maka jadi tawarlah lautan tersebut lantaran air ludahnya. Dan tertulis pada tengkuk atau leher sebelah bawahnya, barang siapa yang suka agar dirinya seperti aku, maka beramal dengan ketaatan kepada Tuhannya. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga Aden, Dia memanggil malaikat Jibril alaihissalam seraya berfirman kepadanya, wahai Jibril, berangkatlah engkau ke surga Aden, dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk hamba-hambaku dan wali-waliku. Maka berangkatlah malaikat Jibril alaihissalam ke surga Aden dan mengelilingi surga tersebut. Maka salah seorang bidadari dari penghuni istana-istana surga yang masih perawan dan matanya bersinar memuliakannya. Lalu bidadari itu tersenyum pada malaikat Jibril. Maka teranglah surga Aden karena gigi-giginya. Lalu malaikat Jibril bersujud. Ia menyangka cahaya itu berasal dari nur Tuhan yang mulia. Maka bidadari itu memanggil malaikat Jibril, wahai makhluk yang dipercayai oleh Allah, angkatlah kepalamu. Maka ia mengangkat kepalanya seraya memandang kepada bidadari itu lalu mengucapkan, Maha suci Zat yang menciptakan engkau. Lalu bidadari itu berkata, wahai makhluk yang dipercaya Allah, tahukah engkau untuk siapa aku ini diciptakan? Malaikat Jibril lalu menjawab, tidak. Kemudian bidadari itu berkata, sesungguhnya aku ini diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang memilih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mengumbar hawa nafsunya. Berdasarkan dari keterangan di atas, telah datang dalam suatu hadis, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, telah aku lihat dalam surga malaikat-malaikat yang sedang membangun istana-istana yang bahan batu batanya dari perak dan emas. Mereka terus membangun bangunan itu. Ketika mereka berhenti membangun, aku bertanya, kenapa kalian berhenti membangun? Lalu mereka pun menjawab, benar-benar telah habis bekalan kami. Aku bertanya, apa perbekalan kalian semua? Para malaikat pun menjawab, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya yang mempunyai istana ini adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah. Ketika orang itu berhenti berzikir kepada Allah, maka kami berhenti dari membangun istana ini.
Dan diterangkan dalam sebuah hadis, tidak ada bagi seorang hamba yang berpuasa di bulan Ramadan kecuali Allah menikahkan dia dengan seorang istri dari bidadari yang sangat cantik menawan dalam suatu tenda atau khimah dari intan yang telah terukir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurum maksuratun fil hiyam." Bidadari-bidadari yang jelita, putih, bersih dipingit dalam rumah. Quran surat Ar-Rahman ayat 72. Maksudnya adalah bidadari-bidadari yang terpelihara dan tertutup dalam tenda atau khimah. Dan setiap bidadari-bidadari itu memakai 70 pakaian. Setiap seseorang lelaki itu disediakan 70 ranjang yang terbuat dari yakut merah. Pada setiap ranjang terdapat kasur dan setiap kasur terdapat seorang bidadari. Setiap bidadari mempunyai 1000 pelayan yang membawa piring-piring dari emas. Lalu makanlah bidadari tersebut bersama suaminya. Semua ini diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, ahli surga dan kenikmatannya. Dalam suatu hadis diterangkan, sesungguhnya dari belakang Sirot terdapat tanah lapang. Di dalam tanah lapang tersebut terdapat pepohonan yang harum baunya. Di bawah setiap pohon tersebut terdapat mata air yang mengalir dari surga. Satu di antaranya dari arah kanan dan yang lain dari arah kiri. Orang-orang mukmin yang melewati Sirot setelah bangkit dari kubur dan menjalani hisab, lalu berhentilah mereka di tengah teriknya sinar matahari. Kemudian mereka membaca kitab atau buku catatan amalnya. Maka setelah mereka melewati api neraka, sampailah mereka pada tanah yang lapang itu. Lalu mereka minum pada salah satu mata air. Ketika air telah sampai pada dada mereka, maka keluarlah apa yang ada dalam dada orang mukmin, di antaranya dari rasa iri hati, sifat menipu dan hasad daripadanya. Ketika air telah sampai dan menetap pada perutnya, maka keluarlah apa yang ada di dalamnya, di antaranya dari segala sesuatu yang merusak, penyakit dan air kecil atau kencing daripadanya. Maka sucilah lahir dan batin mereka. Kemudian mereka datang pada mata air yang lain dan mandi di dalamnya. Maka berubahlah wajah mereka bersinar bagaikan bulan purnama. Jiwa mereka bagus, begitu juga dengan hati mereka. Tubuh mereka harum bagaikan minyak misik. Lalu berhentilah mereka pada pintu surga. Pegangan pintu surga itu dari yakut merah. Maka mereka bersama-sama mengetuk pintu tersebut, maka disambutlah mereka oleh bidadari-bidadari yang membawa piring-piring di tangan mereka. Maka keluarlah setiap bidadari menemui kepada pemiliknya dan merangkul seraya berkata, "Engkau adalah kekasihku, aku rela untukmu dan mencintaimu untuk selama-lamanya." Selanjutnya masuklah dia bersama suaminya ke dalam rumahnya. Di dalam rumah tersebut terdapat 70 ranjang. Pada setiap ranjang terdapat 70 kasur, dan setiap kasur terdapat seorang bidadari yang memakai 70 pakaian, yang terlihat sumsum betisnya karena halus dan tipisnya pakaian yang dikenakannya. Dan andai kata satu rambut dari rambutnya ahli surga jatuh ke bumi, maka rambut itu akan menerangi seluruh penghuni bumi. Nabi Muhammad SAW lalu bersabda bahwa pakaian surga itu putih berkilau. Di dalam surga tidak ada matahari, tidak ada malam, dan tidak ada tidur, karena sesungguhnya tidur adalah saudaranya mati. Sedangkan pagar-pagar yang mengelilingi surga ada 7, yaitu pertama adalah dari perak, kedua dari emas, ketiga dari zabarjat, batu permata seperti zamrud, keempat dari mutiara, kelima dari intan, keenam dari yakut, dan ketujuh dari nur yang berkilauan. Jarak antara pagar yang satu dengan pagar yang lain adalah kira-kira perjalanan 500 tahun. Adapun penduduk surga semua berusia muda, belia dan bercelak, dan bagi yang laki-laki memiliki kumis yang berwarna hijau, yang tipis dan berkilauan. Dan hal itu tidak terdapat pada wanita, karena kumis itu membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa setiap ahli surga itu memiliki 70 pakaian. Setiap pakaian beraneka ragam corak dan warnanya, dan pada setiap jam berganti dengan 70 pakaian yang berbeda warnanya, dan wajah suaminya terlihat pada wajah istrinya, begitu juga dengan sebaliknya, wajah istrinya dapat dilihat pada wajah suaminya. Dan pada dada dan betis bidadari tergambar di dada suaminya. Mereka tidak meludah dan tidak beringus.
Mereka tiada mempunyai rambut kecuali rambut kedua alis, rambut di kepala dan rambut pada matanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, demi Zat yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran kepada nabinya, sesungguhnya setiap hari ahli surga bertambah keelokan dan bertambah ketampanannya, sebagaimana bertambahnya masa muda dan masa tua di dunia. Setiap lelaki diberi kekuatan dengan 100 kali lipat, baik dalam soal makan, minum, maupun bersetubuh. Maka mereka menyetubuhinya istri-istrinya sebagaimana dia menyetubuhi istri-istri pada waktu di dunia dalam beberapa hukum atau masa. Sedangkan pada satu hukum atau satu masa adalah 80 tahun. Dan di dalam persetubuhan dari pihak suami dan bidadari tidak mengeluarkan sperma. Dan pada setiap hari mereka menemui 100 macam hidangan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika wali Allah menghendaki makan buah-buahan dan makanan, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyajikan hidangan kepadanya. Maka didatangkanlah kepada wali Allah itu 70 piring dan 70 meja makan dan dari intan dan yakut. Di atas setiap meja makan tersebut terdapat 1000 piring dari emas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yudafu alaihim biswihafim min dahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala dari dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Zukhruf ayat 71. Di dalam setiap piring terdapat beraneka macam makanan yang tidak pernah tersentuh oleh api dan tidak dimasak oleh juru masak atau koki, dan tidak pula dikerjakan dalam suatu wadah dari tembaga atau yang lainnya. Akan tetapi Allah hanya bersabda kun, jadilah, maka jadilah makanan tersebut tanpa susah payah. Maka makanlah para wali Allah tersebut dari piring-piring yang dia kehendaki. Ketika dia telah kenyang, maka turunlah burung-burung dari surga kepada wali Allah yang besarnya seperti unta. Burung-burung tersebut meletakkan sayap-sayapnya di atas kepala wali Allah tersebut, seraya berkata, wahai wali Allah, wahai kekasih Allah, makanlah daging yang baru ini. Saya pun demikian, telah saya minum air sungai Salsabil dan sungai Kafur, dan aku telah memakan tanaman dari perkebunan surga. Maka bangkitlah keinginan wali Allah tersebut terhadap daging burung. Lalu Allah memerintahkan kepada burung itu agar jatuh di atas meja makan mana saja yang ia kehendaki. Maka jadilah burung tersebut daging yang telah tergoreng. Kemudian wali-wali Allah itu memakan daging-daging yang telah tergoreng itu. Akhirnya dengan izin Allah burung itu kembali seperti bentuk semula. Di dalam surga itu tidak pernah habis makanannya. Walau dimakan tidak pernah berkurang sedikit pun dari makanan tersebut. Bandingannya di dunia adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran telah dipelajari oleh setiap manusia, lalu diajarkan pada yang lain. Akan tetapi dia tetap utuh, tiada berubah dan tidak pula berkurang sedikit pun. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ahli surga itu makan dan minum, kemudian keluarlah bau harum dari tubuh mereka seharum misik, dan demikian itu sampai kekal abadi selama-lamanya. Dan semoga Allah memberi rahmat atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi junjungannya para rasul dan juga menjadi keluarga serta sahabat-sahabat yang suci. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Sumber cerita ini berasal dari kitab Daqaiqul Akhbar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.